Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya taati dosen pengampu pendidikan bahasa Arab Al-Ustadz Muhammad Hasyim Fanirin, SPDI MAPD, dan para sahabat rahimakumullah. Nama saya Ayib Udiyudi, PBA semester 7 IAI Al-Ajiz. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bersyukur kita kepada Allah pada saat ini kita masih diberikan terus rezeki yang banyak, kesehatan yang baik kepada kita semuanya, dan juga tidak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan yaitu materi Qodiyah Syartiyah, yang mana Qodiyah telah kita ketahui yaitu qaulun mufidun yahtamilu sidqo wal kaziba lijatihi. Ya. Jadi Qodiyah itu adalah jumlah mufidah yang mengandung hukum benar dan salah. Sebelumnya sudah kita jelaskan juga bahwa Qodiyah adalah perkataan yang memiliki kaidah yang sempurna, yang bisa saja salah dan benar. Qodiyah Syartiyah hiya mahukima fiha binisbatin qodiyatin ila qodiyatin ukhra. Ya. Hiya, adapun Qodiyah Syartiyah, ma adalah sesuatu hukima yang dihukumi, pihak di dalam ma atau kalimat, binisbatin qodiyatin, apa dengan mengaitkan sesuatu qodiyah atau kalimat, ila qodiyatin ukhra, pada qodiyah atau kalimat yang lain. Ya. Jadi Qodiyah Syartiyah ini adalah penghukuman kalimat yang terjadi dengan mengaitkan satu qodiyah kepada qodiyah yang lain dengan cara memberikan adat syarat dan jawab. Jadi adat syarat dan jawab ini fungsinya untuk menjadikan dua qodiyah menjadi satu qodiyah, ya, karena kedua qodiyah ini tidak bisa berdiri sendiri. Contoh, ya. Iza kanal hadidu yashunu fa innahu yatamadadu bil hararati. Ya, jadi ini ada contoh kalimat Qodiyah Syartiyah, yang mana contoh ini adalah ada dua kalimat. Iza kana hadidu yashunu, apabila ada satu besi dipanaskan. Nah, ini kan satu qodiyah yang kalimat yang masih ngambang, nggak jelas maksudnya apa nih, ya. Nah, gimana biar jadi kalimat sempurna? Maka dia disatukan dengan kalimat berikutnya, fa innahu yatamadadu bil hararati. Maka sesungguhnya besi itu akan memuai dengan suhu yang panas. Jadi Qodiyah Syartiyah ini adalah mempasangkan kalimat yang dua kalimat menjadi kalimat yang sempurna atau kalimat yang jelas dari dua kalimat yang belum jelas. Iza kana hadidu yaskunu, ya, apabila ada satu besi dipanaskan. Nah, ini kan masih ngambang. Apabila ada satu besi dipanaskan maksudnya apa nih, ya kan? Maksudnya apa? Makanya butuh apa tuh syarat jawab. Di sini kan ada syarat jawab.
butuh penjawaban. Fa innahu yatamadadu bil harorati. Maka sesungguhnya besi itu akan memuai dengan suhu yang panas. Jadi dua kalimat yang ngambang ini kalau digabungkan menjadi kalimat yang sempurna. Ya, jadi dua kalimat yang saling menyempurnakan. Ya. Nah, terus ada contoh berikutnya ya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa, in tajtanibu kabairoma tunhauna anhu nukafir angkum sayiatikum. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, ya kan? Yang dilarang. Ini kan masih butuh penjelasan. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, in tajtanibu kabairo, ya kan? Maka diingatkan, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu. Jadi ini adalah satu kalimat yang ngambang. Kalau digabungkan dengan kalimat berikutnya dengan syarat jawab, maka akan menjadi kalimat sempurna yang bisa dipahami. Ya, semoga di slide ini bisa kita paham. Selanjutnya, Qodiyah Syartiyah itu ada dibagi dua, ya. Ada Qodiyah Syartiyah Muttasilah dan ada Qodiyah Syartiyah Munfasilah, ya. Munfasilah ini kita bahas dulu. Qodiyah Syartiyah Muttasilah. Apa itu Qodiyah Syartiyah Muttasilah? Yaitu wahya mahukima fiha binisbatin qodiyatin ila ukhra nisbatan tasahhubin wa talazumin, ya. Jadi qodiyah syartiyah muttasilah itu adalah wahya. Adapun qodiyah syartiyah muttasilah adalah suatu hukum yang dihukumi pihak di dalam binisbatin qodiyatin, apa dengan menisbatkan atau mengaitkan satu qodiyah atau kalimat ila ukhra pada qodi yang lain, nisbatan tasahubi dengan hubungan dengan keterkaitan bersamaan, wa talazumin dan keterkaitan yang terpisah. Jadi mutasilah itu adalah terhubung, yaitu apa yang dihukumi di dalamnya dengan menghubungkan suatu proposisi dengan proposisi lain dengan hubungan saling menyertai dan saling melazimi, ya. Jadi Qodiyah Syartiyah Muttasilah adalah proposisi yang menyatakan hubungan, ya, antara dua proposisi, di mana kebenaran proposisi pertama mengimplikasikan atau membenarkan proposisi keduanya, ya kan. Jadi muttasilah adalah keterkaitan, ya. Di sini muttasilah itu terhubung, yaitu apa yang dihukumi di dalamnya dengan menghukumkan suatu kalimat dengan kalimat lain dengan hubungan saling menyertai dan saling melazimi. Jadi di sini diberikan contoh yang positifnya. Kullama kana haza namiyan kana muhtazan ilal giza, ya. Jadi setiap kali yang tumbuh, ya kan, setiap kali yang tumbuh ini kan masih satu kodi, satu kalimat, ya. Nah, masih ngambang. Nah, gimana caranya biar menjadi kalimat sempurna tapi saling melazimi, saling keterkaitan, ya kan? Maka, ya kan? Maka ia membutuhkan makanan, ya. Kullama, ya kan? Kullama kana hadzanamian, ya kan?
setiap kali yang tumbuh karena muhtazan ilal giza. Jadi setiap kali yang tumbuh maka ia membutuhkan makanan. Jadi di sini jelaskan kalimat-kalimat dengan hubungan saling menyertai, ya, saling keterkaitan. Setiap kali yang tumbuh pasti ia membutuhkan makanan, atau setiap kali yang membutuhkan makanan pasti sesuatu yang tumbuh atau yang hidup. Ini kan dua kalimat, satu kalimat setiap kali yang tumbuh. Nah, kalimat berikutnya ia akan membutuhkan makanan. Ya, dua kalimat dari satu kalimat dari dua kalimat. Tapi dua kalimat ini kalau digabungkan ini ada keterkaitan. Yaitu kalau yang tumbuh pasti yang membutuhkan makanan. Setiap yang membutuhkan makanan pasti yang tumbuh. Ya kan? Jadi ini adalah dua kalimat yang saling melazimi, ya, saling mendukung. Keterkaitannya sangat terlihat, ya. Nah, ini adalah qadhiyah syartiyah muttasilah. Dan berikutnya ada contoh berikutnya adalah tapi contoh yang negatif, ya, di sini yang ditampilkan. Iza kana hadza jamadan kana muhtazan ilal giza. Jika ini benda mati maka ia membutuhkan makanan. Jadi ini dua kalimat tapi bertolak belakang, ya, bertolak belakang. Ya kan, jika ini benda mati maka ia membutuhkan makanan. Ya kan, dua kalimat yang yang bertolak belakang. Ya kan? Yang negatifnya, kalau yang positifnya kan saling keterkaitan, saling melazimi. Kalau yang keduanya tidak saling melazimi, ya, tidak saling melazimi, juga negatif, ya. Dan berikutnya yaitu qadhiyah syartiyah munfasilah. Apa itu qadhiyah syartiyah munfasilah? Di sini ada keterangannya, wahia ma hukima fiha binisbatin qadiyatin ila ukhra nisbata tabayuni wa inadin, ya, wa inadin. Jadi qadhiyah syartiyah muntasilah, ya, adalah wahia. Apa itu wahia? Dan adapun qadhiyah syartiyah munfasilah, ya, mahukima piha ma adalah sesuatu hukima yang dihukumi piha di dalam ma, binisbatin qadiyatin apa dengan mengaitkan satu kodi ila ukhra dengan kodi yang lain, nisbata tabayuni dengan nisbah keterhubungan atau keterkaitan, bayuni perbedaan, wainadini dan pertentangan. Jadi qadhiyah syartiyah munfasilah adalah proposisi yang menyatakan bahwa hanya satu dari beberapa kemungkinan yang bisa benar, ya. Jadi di sini ada contoh, ya. Ima antakuna qadiyatun sodikotan wa ima antakuna kaziba, ya. Jadi di sini ada kalimat yang menyatakan kalimat itu mungkin bisa dikatakan benar, ima antakuna qadiyah sodikot, ya, kalimat itu mungkin bisa dikatakan benar, wa ima atau mungkin, ya, mungkin wa ima
ma itu kalimat, wa ima atau mungkin kalimat itu bisa dikatakan salah. Wa ima antakuna kaziba. Ya. Jadi dua kalimat ini di sini ada keterangan kalimat yang menyatakan bahwa hanya satu dari beberapa kalimat yang mungkin kemungkinan bisa benar, ya, ataupun bisa salah. Ya, kalimat itu mungkin bisa dikatakan benar atau mungkin bisa dikatakan salah. Jadi kedua kode ini adalah menyatakan sesuatu yang kemungkinan, ya, kemungkinan benar atau kemungkinan salah, ya. Contohnya ini, kalimat itu mungkin bisa dikatakan benar, ima antakuna qodiyah sodikoh, ya, kalimat itu mungkin bisa dikatakan benar, wa ima antakuna kaziba, atau mungkin bisa dikatakan salah, ya. Nah, terus contoh berikutnya, ima an yakuna hadza syairon wa ima an yakuna katiban. Nah, di sini mungkin seorang penyair, ya kan, ima an yakuna hadza syairon, ya, wa ima atau mungkin, ya, an yakuna katiba, atau mungkin seorang penulis. Jadi dua kalimat ini adalah kemungkinan ada yang benar, ada yang salah. Tapi dua kali ini terdiri dari dua kalimat, satu kodi terdiri dari dua kalimat menjadikan satu kalimat. Tapi dalam kalimat ini adalah ada kemungkinan dari kata-katanya itu, pemberitaan itu benar atau mungkin salah. Ya, itu adalah kodiyah syartiyah munfasilah. Demikian presentasi dari saya. Semoga ini menjadi ilmu buat kita untuk lebih belajar lagi, mendalami lagi mengenai ilmu mantik. Demikian dari saya. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazna. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.